Fawasaba Umar ala khatani fawati'ahu wat'an syadidan. Akhirnya Umar lompat, diterjak nih iparnya, kemudian terjatuh, diinjak lehernya Umar sama Umar begitu kencang, diinjak no lehernya. Betapa penindasan kaum musyrikin tambah keras, mereka tambah gemes kepada para kaum muslimin, dikarenakan mereka berhasil menemukan shelter, berhasil menemukan sebuah negeri yang memberikan mereka suaka, perlindungan. Ya, akhirnya kaum muslimin yang masih ada di Mekah nambah ditekanlah oleh para kaum musyrikin, sampai Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam terjadi padanya upaya-upaya pembunuhan, ya, terjadi padanya upaya-upaya sampai titik mengancam nyawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beberapa riwayat yang menggambarkan hal itu kemarin telah kita ceritakan. Okay. Kemudian wa mimma yadullu ala anna taghatuhum kanu yuriduna qatla sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kasus yang menunjukkan bahwasanya tokoh-tokoh kaum musyrikin mereka benar-benar berniat untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Ibnu Ishaq an Abdullah ibn Amr ibn al-As, adalah riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah dengan sanadnya dari Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma. Ia berkata, hadartuhum wa qad ijtama'u fil hijr fadzakaru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari aku mendatangi mereka, kata Abdullah ibn Amr ibn As, dan mereka sedang berkumpul, yakni para kaum musyrikin sedang berkumpul di dekat Hijr, dekat Hijr Ismail. Ya, mereka sedang berkumpul dan kemudian mereka membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka berkata, ma ra'ayna mithla ma sabarna alaihi min amri hadzal rajul, laqad sabarna minhu ala amrin azim. Sungguh kita tidak pernah melewati masa seperti ini sebagaimana yang kita hadapi dari orang tersebut, yakni dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa kita udah banyak mentolerirnya, betapa kita bersabar menghadapinya. Gitu. Fabainahum kadzalik, dan ketika mereka pas lagi begitu, idz tala'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncullah Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara mereka. Fa aqbala yamshi hatta istalama rukn. Seperti biasa Rasul sallallahu alaihi wasallam berjalan di hadapan mereka, melewati mereka, dan Rasul pun menyentuh rukun, yakni rukun Yamani, rukun Yamani. Thumma marra bihim ta'ifan, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertawaf di Ka'bah melewati mereka. Faghamazuhu bi ba'dil qaul. Mereka pun akhirnya mulai mencela-cela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan-ucapan mereka ketika Rasulullah melewati mereka. Ya. Fa'araftu dzalika fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam kesal. Aku melihat itu di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma marra bihim thaniyah ghamazuhu bimithliha, dan ketika Rasul dua kali melewati mereka, mereka pun terus mengucapkan ucapan-ucapan yang menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'araftu dzalika fi wajhi, aku pun dapat melihat itu di wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma marra bihim ats-tsalitsah faghamazuhu bimithliha, dan kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati mereka ketiga kalinya, masih mereka menggunjing dan mencela Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fawaqaf, akhirnya Rasul pun berhenti. Tsumma qal, dan menghadap kepada mereka, dan kemudian Rasul berkata kepada mereka, atasma'una ya ma'syara Quraisy, ama walladhi nafsi biyadihi laqad ji'tukum bidzabh. Tidakkah kalian dengar sendiri wahai sekalian kaum Quraisy, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, yakni demi Allah, sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian zabah, yakni sungguh aku telah mendatangkan sebuah perkara yang kelak emang bikin habis kalian. Yang Rasul sengaja mengucapkan hal ini untuk bikin mereka nambah sebel dan gemes. Ji'tukum bidzabah, zabah artinya sembelih. Aku telah mendatangkan kalian dengan sembelih. Maksudnya apa? Aku telah membawakan sebuah perkara kepada kalian yang akan menghabisi kalian totally. Begitu. Betapa mereka sangat kesal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadhatil qaum kalimatuh.
Akhirnya ungkapan Rasul ini sallallahu alaihi wasallam mengena pada hati orang-orang tersebut. Hatta ma minhum rajul illa ka'annama ala ra'sihi ta'ir waqi'. Sehingga setiap orang yang ada di situ tuh yang menggunjing Rasul sallallahu alaihi wasallam langsung mereka nunduk seolah-olah terdapat burung di atasnya. Langsung ketakutan. Hatta inna asyaddahum fihi la yarfa'uhu bi ahsana ma yajid. Sehingga yang paling kurang ajar di antara mereka tiba-tiba berubah menjadi bersikap begitu baik kepada Rasulullah dan berlembut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqul, dan dia berkata, insarif ya Abu Qasim, sudahlah wahai Abu Qasim, pergilah, wallahi ma kunta jahula, demi Allah engkau ini bukan orang yang kurang ajar. Ya, ini bukan orang yang bengis dan ngomong demikian. Engkau orang yang terkenal lembut dan dengan perangai yang baik. Begitu maksudnya. Karena mereka tahu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sesuatu, apalah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kejadiannya seperti yang kemarin. Mereka tahu itu kalaupun mereka musyrik. Pasti itu kejadian. Dan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian kepada mereka, itu langsung mengenai hati mereka dan membuat mereka benar-benar ketakutan. Falamma kana al-ghad ijtama'u kadzalik yadhkuruna amrahu. Dan besokannya masih juga begitu. Para kaum musyrikin Quraisy berkumpul dan masih membicarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idz tala'a alaihim. Tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul muncul di antara mereka, fawathabu ilaihi wathbah rajul wahid. Mereka langsung menyerang Rasul sallallahu alaihi wasallam secara serentak, wa ahatu bih, dan mengepung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaqad ra'ait, kata Abdullah bin Amr masih, sungguh aku telah melihat rajulan minhum akhadh bimajma' ridaih. Seseorang di antara mereka telah mengambil bajunya Rasulullah, menarik bajunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qama Abu Bakar dunahu wa huwa yabki. Datanglah kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu seraya menangis, ia mendorong, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Ia langsung melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendorong mereka yang mengepung Rasul sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ia menangis Abu Bakar, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah. Apakah kau akan membunuh seseorang hanya karena ia berkata bahwa Rabbku adalah Allah? Gitu. Ya. Thumma sarafu anhu. Akhirnya mereka pun bubar. Qala Ibnu Amr, Abdullah bin Amr berkata, fa inna dzalika la ashadd ma ra'aitu Quraisyan nalu minhu qat. Itu adalah kejadian yang paling aku lihat paling keras terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani sampai benar-benar didesak dan ditekan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dilihat oleh Abdullah bin Amr ibnu sesungguhnya yang terjadi pada Rasul jauh lebih daripada hal tersebut, ya. Di riwayat sebelumnya kita telah ceritakan, ya, di antaranya Uqbah ibnu Abi Mu'aid yang wati ala raqabatihi syarifah, yang ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud diinjaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leher belakangnya diinjak, wa huwa sajid, ketika Rasul sujud, hatta kadat ainahu tabruzan, sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam terlihat seolah-olah matanya mau lompat keluar, diinjak lehernya lagi sujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi riwayatil Bukhari, tapi hadisnya Abdullah bin Amr tadi ada yang lebih lengkap lagi menceritakan, menggambarkan hal tersebut di riwayat Imam Bukhari. An Urwah ibn Zubair, tapi dengan sanadnya dari Urwah ibn Zubair ibn al-Awwam radhiyallahu anhum. Ia berkata, Sa'altu ibn Amr ibn al-As. Aku bertanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, akhbirni bi ashadda syai'in sana'ahu al-musyrikuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakan kepadaku tentang hal yang paling sadis yang dilakukan oleh para kaum musyrikin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Abdullah ibn Amr berkata, baina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli fi hijril Ka'bah. Suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di hijr Ka'bah, yakni di hijr Ismail, idz aqbala Uqbah ibnu Abi Mu'aid, tiba-tiba Uqbah ibnu Abi Mu'aid mendatanginya, fa wada'a thawbahu fi unuqih, tiba-tiba ia membelit lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kain. Yakni dengan kain, ya, dengan bajunya dibelit lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicekek dari belakang,
Okay. Fakhanaqahu khanqan syadidan. Ia mencekik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu keras. Fa aqbala Abu Bakar hatta akhadha biminkabaih. Sehingga Abu Bakar pun kemudian datang dan mengambil kedua pundaknya Uqbah wa dafa'ahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendorongnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian hendak membunuh seseorang hanya karena ia mengatakan bahwa Rabbku adalah Allah? Ya. Dan di dalam hadisnya Asma, yakni Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu, istrinya Zubair bin Awam, ya. Fa'ata as-sarikh ila Abi Bakar, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang diserang demikian dan dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid dan para kaum musyrikin mengepungnya, seseorang datang mendatangi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan berkata kepada Abu Bakar, "Adrik sahibak, wahai Abu Bakar, segera hampiri sahibmu, yakni segera hampiri Muhammad." Fa kharaja min indina alaihi ghadair arba. Asma bercerita, Asma ini kan putrinya Abu Bakar. Akhirnya dia keluar dari rumah dan padanya ada 4 kunciran. Ghadair yang dikuncir. Jadi orang-orang dulu bahkan Nabi sendiri suka dikuncir. Rambutnya panjang dan suka dikuncir. Nah, Abu Bakar keluar dan ada 4 kunciran padanya pada saat itu. Ghadair arba fa kharaj wa huwa yaqul, akhirnya dia keluar menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelamatkan Nabi, dan ia berkata, "Ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah?" Apakah kalian hendak membunuh seseorang hanya karena ia berkata bahwa Rabbku adalah Allah? Falahu anhu wa aqbalu ala Abi Bakar. Akhirnya mereka pun meninggalkan Nabi SAW dan justru menghampiri Abu Bakar. Faraja'a ilaina la namassu syai'an min ghadairihi illa raja'a ma'ana. Dan kemudian akhirnya Abu Bakar pun pulang kembali kepada kita. Singkat cerita, Abu Bakar pun kembali kepada kita dan kuncirannya masih belum lepas. Yani alhamdulillah. Ya? Ini alhamdulillah, enggak terjadi apa-apa. Ya. Nah, demikian yang terjadi kepada para kaum muslimin, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih tinggal di Mekah dan belum keluar dari Mekah, belum hijrah ke Habasyah. Sebagian kaum muslimin udah menyelamatkan diri hijrah ke Habasyah, udah selamat mereka di sana, berada di bawah perlindungan Najasyi. Ingat ya? Nah, yang di Mekah ini, karena kaum musyrikin mencoba makarnya dan propagandanya untuk memprovokasi Najasyi agar mengusir kaum muslimin yang cari shelter di sana, gagal propagandanya. Justru Najasyi lebih membela dan menjaga para kaum muslimin. Nambah sebelah mereka kepada kaum muslimin yang ada di Mekah. Akhirnya nambah keraslah penindasan mereka. Nah, tapi di situ Allah Subhanahu wa taala mulai seolah-olah memberikan nafas demi nafas kepada para kaum muslimin, dan demikian memang Allah Subhanahu wa taala menimpakan ujian dan ujian, memberikan pertolongan seringkali di masa-masa yang udah sifatnya injury time untuk melihat betapa kuatnya sabat dan kesabaran dan kekuatan para kaum muslimin. Nah, dikasihlah nafas oleh Allah Subhanahu wa taala sedikit hal yang meredakan penindasan kepada mereka, yaitu dengan apa? Masuk Islamnya 2 tokoh besar yang sangat ditakuti oleh para kaum musyrikin. Yang pertama, masuk Islamnya Hamzah, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, habis itu 3 hari kemudian Umar Ibnul Khattab masuk Islam lagi. Nah, baru pada bisa napas tuh kaum muslimin. Ada 2 orang ini yang menjaga mereka, sehingga kaum musyrikin makin mikir-mikir untuk menyakiti kaum muslimin. Nah, masuk bab selanjutnya, Islam Hamzah radhiyallahu anhu. Islamnya Hamzah radhiyallahu anhu. Hamzah ini masih pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Abdul Muttalib, ya. Dia seorang yang terkenal dengan kekuatan fisik dan ketangkasan, dan kemudian juga pandai berburu dan bertarung. Hamzah nih di antara kaum tersebut, orang yang terkenal dengan keras luar biasa dan bikin orang segen gitu. خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان, di masa-masa kondisi yang sulit demikian, yakni di mana cuacanya seolah-olah mendung gitu loh, yakni karena berada dalam keadaan tertekan dan tersiksa bagi kaum muslimin. Zahara barak adha at-tariq, tiba-tiba muncullah petir yang seolah-olah menerangi jalan mereka. Wa huwa Islamu Hamzah, yaitu Islamnya Hamzah ibnu Abdul Muttalib radhiyallahu anhu.
Aslam fi awakhir sanah as-sadisah min an-nubuwah. Hamzah masuk Islam kira-kira di akhir tahun ke-6 kenabian. Wal aghlab annahu aslam fi syahr Dzulhijjah. Dan riwayat yang paling masyhur mengatakan bahwasanya beliau radhiyallahu anhu masuk Islam tersebut di bulan Dzulhijjah. Ya. Wa sabab islami, ada cerita sebab keislamannya Hamzah. Ini ajib ceritanya. Anna Abu Jahal marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yawman 'inda as-Safa fa'adhahu wa nala minhu. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساكت لا يكلمه ثم ضربه أبو جهل بحجر في رأسه فشجه حتى نزف منه الدم. Suatu hari Abu Jahal, lagi di Safa, dia melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di situ lagi ada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dia mencelanya dan memakinya, ngomelin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil mencerca dan memakinya. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam tidak membantahnya dan dia terus diam menghadapi pamannya yang lagi ngomelinnya. Kemudian Abu Jahal pun nggak nanggung, dia ambil batu dan kemudian dia gebuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu tersebut sehingga akhirnya bikin robek, bikin berdarah. Dan sehingga akhirnya mengalirlah darah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah begitu Abu Jahal pun pergi meninggalkannya dia meninggalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian kembali ke Nadi Quraisy, ke tempat klub. Nadi yakni klub. Tempat berkumpul, tempat nongkrongnya orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah. Fajalasa ma'ahum. Abu Jahal pun akhirnya duduk bersama para kaum Quraisy di sana. Wa kanat maula li Abdullah bin Jud'an fi maskanin laha 'ala Safa tara dhalik. Pada saat itu terdapat seorang budak wanitanya Abdullah bin Jud'an. Dia melihat kejadian tersebut ketika Abu Jahal memaki-maki Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menghantam Rasul pakai batu. Nih budak wanita menyaksikan hal tersebut di Safa nih. Dia tinggalnya memang di situ. Wa aqbala Hamzah minal qanas mutawashshihan kusah. Nah pas kebetulan nggak lama Hamzah yakni Ibnu Abdul Muthalib dia baru pulang dari Qanas dan dia mengalungi anak panah busur panahnya. Mutawashshihan yakni dikalungin busur panahnya dikalungin. Dia baru pulang dari Qanas. Qanas yakni di sini maksudnya hunting, baru pulang berbulu. Qanas ini artinya dari tempat yang jauh atau tempat tersembunyi menembak sebuah sasaran yang exact. Itu Qanas, maksudnya mau berburu. Makanya sniper bahasa Arabnya Qanas. Tuh. Nah Hamzah ini baru pulang habis hunting. Dia lewat situ kebetulan lewat Safa. Ya. Fa'akhbarathul maula bima ra'at min Abi Jahal. Akhirnya budak wanita itu pun mengkhabarkan kepada Hamzah atas apa yang dilakukan Abu Jahal kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faghadiba Hamzah. Hamzah pun murka luar biasa. Wa kana a'azza fatan fi Quraisy wa ashaddahu syakimah. Dan Hamzah adalah salah seorang pemuda yang paling kuat di Quraisy dan yang paling punya kekuatan hati. Syakimah yakni quwwatul qalb, kekuatan hati. Dan punya ketegasan luar biasa, paling kenceng dan ditakuti di antara yang paling ditakuti di antara para pemuda Quraisy. Fakharaja yas'a, dia pun jalan bersegera mencari Abu Jahal. Lam yaqif li ahad, dia enggak berhenti ngobrol sama siapapun. Mu'iddan li Abi Jahal idza laqiyahu ayyuqi'a bih. Dia udah siap-siap ketemu Abu Jahal, dia mau sikat balik Abu Jahal. Begitu. Falamma dakhala al-masjid, dan ketika dia sampai ke Masjidil Haram, yakni sampai ke dekat Ka'bah, qama ala ra'sih, Hamzah pun menghampiri Abu Jahal yang sedang duduk-duduk di sana bersama orang-orang Quraisy dan dia berkata kepada Abu Jahal, "Ya musaffir istah." Ini ungkapan hina. Wahai orang yang mengecat kemaluannya, musaffir istah. Istah yani. Ini ungkapan untuk ungkapan mencela gitu, untuk ungkapan orang yang melakukan sesuatu yang sangat bertentangan dengan moral atau aib. Ya musaffiristah, begitu. Tashdum ibna akhi wa ana ala dini. Apakah kau mencela-cela anak dari saudaraku? Yani ponaku. Sementara aku berada di atas agama yang sama dengannya. Tuh, tiba-tiba ngomong gitu. Entah, padahal belum syahadat. Tiba-tiba ngomong gitu.
Tashtum ibna akhi wa ana ala dinih. Apakah kau mencela-cela, memaki-maki keponakanku sementara aku berada di atas agama yang sama dengannya? Thumma darabah bil qus fashajjahu shajjah munkara. Kemudian dihantam Abu Jahal pakai busur panah kepalanya sehingga robek, parah juga Abu Jahal begitu. Fathar rijal min Bani Makhzum. Akhirnya para orang-orang dari Bani Makhzum berdiri dan mau memukuli Hamzah. Dia berkata, hai Abu Jahal, yani, ayo tolongin Abu Jahal. Wathar Banu Hashim, tapi Banu Hashim ada di situ. Mereka berdiri juga dan mereka mau menolong Hamzah. Hai Hamzah, nah bisa tarekam nih. Ya? Bisa taburan nanti. Tapi Abu Jahal berkata, da'u Aba Amarah. Biarkan Aba Amarah. Aba Amarah yani Hamzah, biarkan dia. Fa inni sababtu ibna akhi sabban qabihan. Karena sungguh aku telah mencela-cela keponakanku itu memang dengan celaan yang terlalu parah. Tuh begini. Dianya sendiri menyesali hal itu. Setelah menyakiti Rasul, dia kembali ke Quraisy. Dulu tuh ada terjadi penyesalan pada hatinya sebenarnya. Pada hati Abu Jahal. Dia mengakui hal tersebut. Wa kan Islam Hamzah awal al-amr ana fatu rajul. Tuh, jadi keislaman Hamzah pertamanya mah berangkat dari apa? Ana fatu rajul aba ayyuhan maulah. Tuh. Pride seorang lelaki yang enggak terima kalau orang yang dikasihinya disakiti atau dihina. Begitu. Berangkat dari itu tadinya mah keislamannya itu begitu. Tsumma syaraha Allahu sadrah. Tapi Allah bukakan hatinya, fastamsaka bil urwatil wuthqa, dia pun berpegang kepada tali yang teguh, yakni kepada la ilaha illallah. Wa'tazza bihil muslimuna ayyuma i'tizaz. Akhirnya kaum muslimin pun menguat dengan keberadaannya, gitu. Jadi mulai rada bisa napas ketika Hamzah mulai masuk Islamnya, radhiyallahu anhu. Ajib lagi 3 hari kemudian Umar bin Khattab masuk Islam, radhiyallahu anhu, nambah lega lagi napasnya kaum muslimin pada saat itu. Zain, masuk bab selanjutnya. Islam Umar bin Khattab. Ini kisahnya ajib. Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Heroik luar biasa. Yani individu-individu yang jarang kali ditemukan dalam beberapa abad sekali yang kayak gini nih. Orang yang ada kayak begini gitu, dengan kekuatan hati, idealisme, dan kemudian bikin orang segen. Bukan orang segen, bikin setan segen lari darinya. Kebayang gak orang kayak apa? Setan kabur. Hah? Iya gak? Orang ngeliat dia kayak apa berarti? Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. خلال هذا الجو الملبد بغيوم الظلم والعدوان أضاء برق آخر أشد بريقا وإضاءة من الأول. Dan masih di dalam kondisi yang gelap ini, yakni kondisi kezaliman yang menimpa para kaum muslimin. Ternyata muncul lagi kilat baru, petir yang baru, yang lebih terang daripada petir yang sebelumnya. Memberikan kembali penerangan yang lebih terang daripada yang sebelumnya. Ini ungkapan dari Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullah. Ala wa huwa Islamu Umar bin Al-Khattab. Yaitu adalah Islamnya Umar bin Al-Khattab. Aslam fi Dzulhijjah sanah 6 minan nubuwah. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu masuk Islam di bulan Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian. Ba'da 3 ayyam min Islam Hamzah radhiyallahu anhu. Dia masuk Islam 3 hari setelah Hamzah radhiyallahu anhu masuk Islam. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam qad da'a Allah taala li islami. Memang sebelumnya Nabi pun sallallahu alaihi wasallam emang udah berdoa untuk keislaman Umar, di mana riwayatkan Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud dan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbir rajulaini ilaik, bi Umar bin Al-Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang yang lebih kau cintai, dengan Umar bin Al-Khattab atau dengan Abu Jahal ibn Hisham. Ya, dapat nih. Jadi Rasul emang udah mendoakannya, ya. Fakana ahabbahuma ilallah, ternyata yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Umar radhiyallahu anhu.
وبعد إدارة النظر في جميع الروايات التي رويت في إسلامه يبدو أن نزول الإسلام في قلبه كان تدريجيا، ولكن قبل أن نسوق خلاصتها نرى أن نشير إلى ما كان يتمتع به رضي الله عنه من العواطف والمشاعر. Apabila kita melihat kembali riwayat-riwayat yang ada yang berbicara tentang keislamannya Umar bin Al-Khattab, memang tampaknya sepertinya datangnya Islam ke hatinya Umar memang tadrijian, yakni step by step, sedikit. Namun sebelum kita menceritakan tentang kesimpulannya, tapi bolehlah kita berbicara dulu tentang sedikit kelebihan yang ada pada Umar pada dasarnya, yaitu apa? Awatif dan masyair. Dia punya perasaan yang lebih. Orangnya punya perasaan, tuh lihat. Dia punya keras, tapi dia punya feeling dan punya awatif, masyair. Bahasa kita intuisi, firasat. Oke? Dan dia kritis sama agama kaumnya sebenarnya. Dan dia udah mulai kecolek, kayaknya keren yang diajarin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia salut betapa kaum muslimin yang ikut Muhammad ini kok kuat-kuat amat mereka nih, disiksa, diazab, tapi nggak ada yang ninggalin agama mereka. Tuh, dia tuh udah menangkap poin itu sebelumnya. Dia udah menangkap itu. Umar radhiyallahu anhu. Zain, tayyib, kita lihat. Kan radhiyallahu anhu ma'rufan bihiddati taba'. Umar adalah seorang yang terkenal dengan tabiat yang hiddah, yang tajam. Okay? Wa quwwah syakimah. Dan orang yang terkenal dengan memiliki kekuatan syakimah, yakni kekuatan hati yang emang nggak standar, levelnya beda sama umumnya manusia. Emang terkenal dengan ketegasan yang luar biasa. Oke? Bukan yang kelemar-kelemar kayak kita ya. Kena godaan dikit, kena fitnah dikit, terus kelemar-kelemar, kelepak-kelepak. La. Umar nih nggak demikian radhiyallahu anhu. Ya, orang yang emang punya strong will, syakimah. Oke? Wa talama laqiya al-muslimuna minhu alwan al-adha wa adh-dhahir annahu kanat tastari' fi nafsihi masyair mutanaqidah. Dan selama ini dia melihat para kaum muslimin ditimpakan oleh berbagai macam ujian dan hal-hal yang menyakiti mereka. Dia melihat hal tersebut. Hakikatnya di dalam hati Umar, ini terjadi perang batin, terjadi perang batin di dalam dirinya. Satu sisi ihtiramuhu littaqalid allati sannaha al-aba wal ajdad wa tuhammisuhu laha. Satu sisi ia adalah orang yang sangat menghormati nilai-nilai yang diajarkan turun-temurun dari kakek nenek moyangnya. Taklid-taklid yang diajar. Dia orang yang sangat menghormati itu memang. Okay? Thumma i'jabuhu bisalabatil muslimin. Tapi di sisi lain dia melihat dan dia takjub betapa kuatnya para kaum muslimin disiksa, dan dia melihat sendiri siksaan itu, tapi mereka bertahan, enggak membuat mereka meninggalkan agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihtimalihimul bala fi sabilil aqidah. Betapa dia melihat kaum muslimin kok kuat amat diuji mereka dengan ujian-ujian berat itu di jalan keyakinan yang mereka yakini. Tuh. Itu terjadi perang batin di hatinya Umar radhiyallahu anhu. Cerita nama cenah. Oke. ثم الشكوك التي كانت تساور كأي عاقل في أن ما يدعو إليه الإسلام قد يكون أجل وأزكى من غيره ولهذا ما إن يثور حتى يخور. Tuh. Dan kemudian juga terdapat banyak keraguan-keraguan di hatinya Umar. Dikarenakan sebagaimana seorang yang berakal sehat, dia melihat betapa nilai-nilai yang diajarkan Islam, ini nilai-nilai yang jauh lebih agung dan emang lebih mulia daripada apa yang selama ini berjalan pada agama-agama yang lain. Dia merasakan itu dan menangkap itu. Terus dia bingung demikian sampai akhirnya ia berontak dan berteriak. Yathur, yakhur. Yani seolah-olah hatinya berteriak kemudian memberontak. Begitu. Ya. Wa khulasatur riwayat. Nah, kemudian kesimpulan dari riwayat-riwayat yang menceritakan keislaman Umar di ma'al jam'i bainaha, dengan menyatukan riwayat-riwayat yang ada di dalam kisah keislaman Umar radhiyallahu anhu, annahu iltaja'a lailah ila al-mabit kharij baitihi faja'a ila al-haram.
Suatu hari ceritanya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, suatu malam dia keluar dari rumahnya untuk mabit, yani stay over, untuk nginep di luar rumah. Yani nggak tidur di rumah, lagi nginep gitu, lagi pengen nginep di luar. Nah di malam itu Umar mendatangi Ka'bah. Wa dakhala fi satril Ka'bah. Bahkan Umar masuk dalam sitarnya Ka'bah. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'im yusalli, dan di situ kebetulan pas ada Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi berdiri melakukan salat. Wa qad istaftaha surah Al-Haqqah, dan pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam kebetulan lagi membaca surat Al-Haqqah. Faja'ala Umar yastami' ila al-Quran. Akhirnya Umar pun dia coba menyimak Al-Quran yang dibacakan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya'jab min ta'lifi, kemudian dia kagum betapa indah susunannya. Fakult, maka Umar berkata di dalam dirinya, hadza wallahi syair, demi Allah dia ini emang penyair, emang jago. Begitu katanya. Oke? Kama qala Quraisy, sebagaimana orang-orang Quraisy pada ngomong dia ini emang jago syair, emang nih. Ajib nih bacaannya. Begitu. Karena mereka orang yang bisa merasakan betapa indahnya bahasa Arab. Kalaupun awam mereka bisa begitu. Kalaupun buta huruf, mereka kaum yang udah chemistry syair pada mereka udah mentok gitu. Mereka bisa merasakan itu. Tapi Rasul membaca di dalam surat Al-Haqqah, pas Umar berpikir dia ini penyair emang jago. Rasul membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah ucapan utusan yang mulia, yakni yang dibawakan oleh Jibril alaihi salam. Wa ma huwa biqauli syair, bukanlah ayat-ayat tersebut ucapan seorang syair. Qalilan ma tu'minun, sedikit pun kalian emang enggak mau beriman. Tuh. Padahal baru gua ngomong di hati gua barusan, ini kayak syair nih. Dia baca begituan loh. Akhirnya terbantah gak? Terbantahkan gak? Kult. Akhirnya aku berkata pada diriku, kahin, kalau gitu dukun, emang nih orang dukun. Iya gak? Taunya Rasul membaca ayat lagi. Wala yaqulu, wala biqawli kahinin, qalilan ma tadhakkarun. Dan sungguh apa yang diucapkannya juga bukan ucapan seorang dukun. Sedikit pun kalian sungguh memang tak mau mengambil pelajaran. Tanzilum min rabbil alamin. Betapa ayat-ayat tersebut adalah sesuatu yang memang diturunkan dari Tuhannya semesta alam. Sampai akhir surat. Akhirnya Umar berkata, fawaqa'al Islam fi qalbi. Dari situ mulai Islam nyangkut di hatiku. Oh bukan dukun juga ya. Mulai dinyangkut di hatinya, cuman belum masuk Islam, mulai. Cuman semua keraguannya dan bantahan yang dia coba datangkan, terbantah langsung oleh surat Al-Haqqah tersebut. Zain. Kan hadha awal wuku' nawat al-Islam fi qalbi. Itulah kejadian pertama yang mulai membawakan benih-benih keislaman di hatinya Umar radhiyallahu anhu. لكن كانت قشرة النزعات الجاهلية وعصبية التقليد التعاظم بدين الآباء هي غالبة على مخ الحقيقة التي كان يتهمس بها قلبه فبقي مجدا في عمله ضد الإسلام غير مكترث بالشعور الذي يكمن وراء هذه القشرة. Tapi emang pada saat itu sayang sekali memang sifat-sifat dan perasaan-perasaan dan kemudian kebiasaan-kebiasaan seperti apa? Nilai-nilai jahiliyah yang tertancap dalam di hatinya. Kemudian asabiyah taklid, rasisme dan taklid yang luar biasa kepada ajaran kakek nenek moyangnya. Dan kemudian juga betapa ia membanggakan agama-agama kakek nenek moyangnya. Nah, perasaan-perasaan demikian masih dominan di hatinya Umar radhiyallahu anhu. Masih terlalu dominan. Kalaupun mulai ada bibit-bibit keislaman. Akhirnya setelah kejadian tersebut, masih juga Umar melakukan kegiatannya dengan semangat untuk apa? Melakukan penentangan kepada dakwah Islam tanpa ngerem. Dan dia tidak memperdulikan sedikit pun perasaan yang mulai muncul di balik hatinya itu. Tentang apa? Betapa dia terkesan kepada apa yang dibawakan Rasulullah
Sallallahu itu ditekan sebisa mungkin sama dia dan dia terus bersama kaumnya menentang gerakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana min hiddah tab'i wa farat adawatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu kharaja yawman mutawashshihan sayfahu yuridu al-qada' 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebayang betapa kerasnya Umar radhiyallahu anhu dan betapa tegasnya dia luar biasa dan betapa ia memberikan permusuhan yang keras kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahwasanya suatu hari dia keluar membawa pedang yang dikalungkannya. Dan dia berangkat emang sengaja untuk menghabisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqiyahu Nu'aim ibnu Abdullah An-Naham Al-Adawi. Tapi on the way, dia bertemu seseorang yang bernama Nu'aim ibnu Abdullah Al-Adawi. Wa rajul min Bani Zuhrah. Dan dia juga bertemu seseorang dari Bani Zahrah. Atau rajul min Bani Makhzum. Atau seseorang dari Bani Makhzum. Yani ala kulli hal, on the way, dia ketemu beberapa orang ini. Faqal, mereka berkata kepada Umar, Aina ta'mad ya Umar? Wahai Umar, mau kemana kau? Kal, Umar berkata, Urid an aqtula Muhammadan. Aku mau membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat benar mau ngebunuh Rasul sallallahu. Udah berangkat dari rumah, udah bawa pedang. Udah selevel itu bro, niatnya. Sengaja berangkat dari rumah bawa pedang, emang pengen bunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Urid an aqtula Muhammadan. Qal, kaifa ta'man min Bani Hashim wa min Bani Zahrah wa qad qatalta Muhammadan? Nanti bagaimana kau mungkin menyelamatkan diri dari Bani Hashim dan Bani Zahrah apabila kau telah membunuh Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Bani Hashim dan Bani Zahrah pasti akan menuntut balas kepada Umar radhiyallahu anhu. Faqala lahu Umar, akhirnya Umar berkata, Ma araka illa qad sabaut. Sungguh, tidaklah aku melihatmu kecuali kau juga memang telah murtad. Yani, lo juga emang udah ngikutin Muhammad. Begitu, udah meninggalkan agama tradisionalnya. Sungguh, tidaklah aku melihatmu kecuali kau memang juga telah berpindah agama. Wa tarakta dinaka alladhi kunta alaih. Kau telah meninggalkan agamamu yang sebelumnya kau berada di atasnya. Akhirnya mereka berkata, Afala adulluka alal ajab ya Umar. Maukah kau aku kasih tahu sesuatu yang lebih menakjubkan, lebih bikin kaget wahai Umar? Katanya orang. Faqala lahu Umar. Akhirnya Umar berkata, apakah kau mau aku kabarkan kau tentang sesuatu yang akan bikin kau lebih kaget lagi wahai Umar? Inna ukhtanak wa khatanak qad sabaw. Sesungguhnya saudarimu yakni adik wanitanya dan iparmu itu laki bini udah juga meninggalkan agama tradisionalnya, udah beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa taraka dinaka alladhi anta alaih. Mereka berdua telah meninggalkan agamamu yang kau berada di atasnya. Famasya Umar damirun. Akhirnya Umar pun pergi, berubah arahnya. Tadi mau cari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya jadi cari adiknya sama iparnya, damirun, dengan wajah yang murka dan marah luar biasa. Hatta atahuma, sehingga Umar mendatangi mereka di rumahnya. Wa indahuma Khabbab ibn al-Ard. Pada saat itu di rumah adiknya Umar nih lagi ada Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu wa ma'ahu sahifah fiha Taha. Khabbab lagi membawakan lembaran isinya surat Taha. Lagi membacakannya kepada adiknya Umar dan suaminya ini. Ya. Di rumahnya, karena demikian tugasnya Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu anhu. Ya. Wa kan yakhtalif ilaihima. Khabbab biasa mendatangi rumah mereka berdua wa yuqri'uhuma Al-Quran, dan Khabbab biasa membacakan Al-Quran kepada mereka berdua. Falamma sami'a Khabbab hissa Umar tawara fil bait. Tapi ketika Khabbab di dalam rumah, dia mendengar suaranya Umar, tuh gitu. Dia dengar suaranya Umar. Tawara fil bait. Langsung dia cari tempat ngumpet di dalam rumah. Tawara fil bait. Wasatarat Fatimah. Fatimah ini, jadi adiknya Umar ini namanya Fatimah juga radhiyallahu anha. Fatimah pun menutupi Khabbab ibn al-Ard, ya, dan menutupi
sahifah tersebut, lembaran yang di situ terdapat Al-Qur'an, ditutupin sama Fatimah. Wa kan qad sami'a Umar hindana min al-bait qira'ah Khabbab ilaihima. Tapi Umar ketika mendekat ke rumah, dia udah keburu mendengar suara Khabbab yang lagi membacakan Al-Qur'an kepada mereka berdua. Udah keburu kedengaran sama Umar radhiyallahu anhu. Falamma dakhala alaihima qala, dan ketika Umar masuk ke dalam rumah, dia berkata, "Ma hadhihi al-haynamah allati sami'tuha 'indakum?" Apa itu lantunan-lantunan yang tadi aku dengar ada pada kalian? Gitu. Faqala, mereka berkata, "Ma ada hadisan tahaddatsnahu bainana." Enggak, kita lagi ngobrol aja kita nih. Begitu kata Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha. Qal fala'allakuma qad sabautuma. Kata Umar, mungkin kalian berdua juga telah murtad, yakni meninggalkan agama tradisionalnya. Mungkin kalian juga telah murtad. Faqala lahu khatanu. Akhirnya iparnya berkata kepada Umar, "Wahai Umar, ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik?" Wahai Umar, tidakkah kau mau berpikir, bisa jadi hak itu ada bukan pada agamamu. Malah ngomong begitu iparnya. Bisa jadi yang hak justru ada pada agama. Wah, bisa jadi yang ada pada agamamu ini sebenarnya bukan hak. Kenapa kau nggak mau mencoba buka pikiranmu? Begitu maksudnya. Fawasaba Umar ala khatani fawati'ahu wat'an syadidan. Akhirnya Umar lompat, diterjak nih iparnya, kemudian terjatuh, diinjak lehernya Umar sama Umar begitu kencang, diinjak no lehernya. Faja'at ukhtu farafa'atuhu an zawjiha. Akhirnya Fatimah pun datang dan mendorong Umar dari suaminya. Fanafaha nafhah biyadi. Akhirnya Umar pun ngegampar saudarinya dengan sekali gamparan nafah yang ditabok sekali adiknya itu, fadama wajhaha, langsung berdarah-darah muka saudarinya tersebut. Dan di riwayatnya Ibnu Ishaq annahu darabaha fashajjaha. Di riwayatnya Ibnu Ishaq bahkan Umar memukul saudarinya sehingga membuatnya berdarah. Faqalat wa hiya ghadba. Akhirnya Fatimah berkata sambil berada dalam keadaan marah, "Ya Umar, in kana al-haq fi ghair dinik, ashhad an la ilaha illallah wa ashhad anna Muhammadar Rasulullah." Wahai Umar, sungguh yang hak tidak terdapat di dalam agamamu. Aku bersaksi bahwa la ilaha illallah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Kata Fatimah begitu ngomong ke Umar. Falamma ya'is Umar, akhirnya Umar pun bete, putus asa. Wara'a ma bi ukhtihi min ad-dam nadima wastahya. Dan ketika ia melihat darah yang mengalir dari saudarinya, dia pun malu dan menyesal. Karena demikian, mereka Arab ini orang yang menjaga pride. Memukul wanita ini aib luar biasa untuk mereka. Asma binti Abi Bakar mengucapkan kalimat ini. Jadi satu hari ketika Rasul SAW pergi hijrah sama Abu Bakar radhiyallahu anhu, kaum musyrikin kan nungguin Rasul SAW di rumahnya. Tapi Rasul keluar meniup debu dan syahatil wujuh, sehingga mereka semua tidak melihat Rasul dan Abu Bakar keluar dari rumah, nggak kelihatan sama mereka. Oke? Taunya ternyata pas didobrak, yang ada di kasurnya Rasul adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dikejar ke rumah Abu Bakar, didobrak rumah Abu Bakar, ketemunya Asma. Asma lagi hamil 9 bulan. Hamil Abdullah bin Zubair bin Awam, kan istrinya Zubair bin Awam, ya kan? Ya? Aina abuk? Mana ayahmu? La adri. Aku enggak tahu. Dipukul langsung, digampar Asma dan terjatuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Asma mengatakan sebuah kalimat yang bikin mereka malu. Afa awalamma lam taqdiru 'ala ar-rijal tadribul mar'ah. Apakah ketika kalian tidak bisa lagi mengatasi para lelaki, kalian memukul kaum wanita? Wallah digituin. Arab digituin, ngerem keluar, malu. Tinggal. Karena mereka memukulnya tanpa hak. Karena memukulnya tanpa hak. Ya, Umar pun menyesali setelah memukul adiknya dan membuatnya berdarah. Tayyib. InsyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kisah keislaman Umar apabila Allah izinkan. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.